Halo anak-anak kelas 6, saya Bu Radmini akan menyampaikan pembelajaran agama dan budi pekerti dengan tema pribadi peserta didik dan lingkungannya. Subtema, aku bangga dan bersyukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Cinta kepada bangsa dan negara terasa mulai memudar disebabkan beberapa hal, antara lain tidak adanya motivasi yang kuat untuk mencintai bangsa dan tanah air. Bangsa kita mungkin sudah dijangkiti oleh semangat materialistik dan konsumeristik yang sangat memupuk sikap ingat diri dan gulungan dan memudarkan rasa ingat bangsa dan tanah air. Ada kemungkinan pendidikan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta bangsa dan tanah air kurang digalakkan. Kebanggaan nasional. Supaya rasa kebanggaan nasional ini sehat, maka dasarnya harus kenyataan, bukan khayalan. Kebanggaan nasional adalah suatu faktor penting bagi perkembangan yang sehat, bagi rasa harga diri yang wajar, untuk bertahan dalam kesulitan dan untuk mencegah emosi. Kesadaran nasional yaitu rasa kesatuan suatu bangsa yang berdasarkan keturunan, bahasa, kebudayaan, tanah air, dan sejarah atau nasib yang sama. Dasar kebanggaan nasional antara lain keunggulan dan prestasi nyata dari bangsa itu. Misalnya di bidang ilmu, sejarah, keindahan tanah air. Bila rasa kebanggaan nasional tidak berkembang, sulit bangsa itu untuk berderap maju. Kebanggaan terhadap tanah air itu dapat berupa 1. Kebanggaan atas bangsa dan budaya kita. Bangsa kita terdiri atas berbagai macam suku yang memiliki rupa-rupa raut wajah, warna kulit, tradisi, budaya, bahasa, busana rumah adat, dan kita sungguh bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, kebanggaan atas sejarah. Sejarah yang mengagumkan dapat kita lihat peninggalannya, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, istana-istana kerajaan, atau kesultanan yang megah tersebar di seluruh Indonesia. Bangsa kita telah berani merebut kembali kemerdekaan dan kedaulatannya dari tangan penjajah. Yang ketiga, kebanggaan atas alam Indonesia yang kaya dan indah. Kekayaan yang dimiliki oleh negara kita adalah hutan, batu bara, minyak, dan emas. Ribuan pulau yang teruntai dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi gunung-gunung, keadaan alam yang mempesona, dan negeri kita juga kaya akan flora dan fauna. Allah telah memberikan karunia tanah air Indonesia untuk dipelihara dan dibangun. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia karena anugerah dari Allah. Tanah air Indonesia terkenal kekayaan dan keindahan alamnya. Ribuan pulau teruntai dari Sabang sampai Merauke sudah merupakan keindahan tersendiri. Negeri kita juga kaya akan flora dan fauna. Dalam bidang fauna, misalnya buaya darat di Pulau Komodo, Pulau Flores Barat, Anoa dari Sulawesi, burung cendrawasih di Papua, dan sebagainya. Kita mempunyai kekayaan budaya yang beraneka ragam.
Kita memiliki peninggalan-peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Kita memiliki rumah-rumah adat yang memiliki nilai seni tinggi, seperti rumah adat Minangkabau, Toraja, Kalimantan, dan sebagainya. Kita juga mempunyai danau yang indah dan mempesona, seperti Danau Tiga Warna di Kelimutu, Pulau Flores, Danau Toba di Sumatera Utara. Tuhan telah menyerahkannya kepada kita supaya kita mampu menguasai dan melestarikannya, seperti Taman Eden dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 10-15. Tanah air kita Indonesia hendaknya kita pelihara dan lestarikan agar dapat membahagiakan diri kita sendiri dan demi kemuliaan Tuhan. Allah membutuhkan kita sebagai rekan kerja untuk memperindah negeri kita ini. Tanah air Indonesia yang kita lestarikan dan pelihara akan dapat dinikmati oleh generasi penerus kita. Tuhan telah menciptakan dunia dengan seluruh isinya bagi kebahagiaan manusia, yaitu pohon, rumput, sungai, gunung, bahan-bahan tambang, dan sebagainya. Kita hendaknya menggunakan kekayaan alam itu dengan penuh bijaksana. Hutan jangan ditebang sembarangan. Kalau hutan sudah terlanjur ditebang, hendaknya ditanami kembali. Kebudayaan harus kita lestarikan karena semuanya demi kebahagiaan kita dan kemuliaan Tuhan yang telah menciptakan dunia beserta isinya. Bacaan dari kitab Kejadian bab 2 ayat 10-15. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar betulah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini adalah salah satu kebudayaan bangsa kita yang berupa pakaian adat dari Jawa Tengah. Ini adalah rumah tongkonan, rumah adat dari Sulawesi. Sedangkan ini adalah celurit, senjata adat dari Madura, Jawa Timur. Ini juga salah satu kebudayaan bangsa kita yang berupa tarian, yaitu tari saman dari Aceh. Ini peninggalan sejarah kita yang berupa candi, yaitu Candi Borobudur di Jawa Tengah. Sedangkan ini adalah keindahan alam. Danau Tiga Warna yang terdapat di Kelimutu, Flores. Sedangkan ini adalah Anoa yang terdapat di Sulawesi. Ini adalah burung cendrawasih dari Papua. Sedangkan ini adalah contoh salah satu kesenian daerah, yaitu reog dari Ponorogo, Jawa Timur. Nah, itu tadi anak-anak
pembelajaran kita tentang aku bangga dan bersyukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya mengajak kalian, marilah kita melestarikan budaya kita dan mencintai budaya kita sebagai rasa cinta kita terhadap Tuhan dan juga cinta kita terhadap tanah air. Sekian,